ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas pada malam hari ini berkaitan dengan tafsir, karena Ustaz Zulkarim adalah spesialis tafsir gitu ya. Maka pada malam hari ini kita akan membahas kecaman terhadap orang-orang yang curang. Ini tadabbur surat Al-Mutaffifin. Bagi Bapak Ibu yang ada Al-Quran di sampingnya, karena kita akan membahas masalah tafsir, silakan buka surat Al-Mutaffifin. Karena kita akan mengambil intisari dari surat Al-Mutaffifin tersebut. Baik, kita buka agenda pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita persilakan Ustaz Zulkarim 30 menit ke depan menjelaskan tentang kecaman terhadap orang-orang curang, tadabbur surat Al-Mutaffifin. Pada Ustaz, waktu debat kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Erwin. Apakah kedengaran suara saya jelas di sana, Pak Erwin? Sangat jelas, Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa bi iznihi wa sirajan munira. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun berada yang tergabung dalam kajian kita pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Malam ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita bacakan. Ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam sebuah surat yang Allah beri nama suratnya dengan surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 di dalam Al-Quran. Ada yang berkata bahwa surah kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu sebabnya surah ini mayoritas para ulama berkata di antara kategori ayat-ayat surah-surah yang ia dikenal dengan kategori surat-surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namun demikian, ada minoritas di kalangan ulama yang berkata bahwa surah ini adalah Madaniyah. Baru saja Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, lalu banyak sekali pelaku-pelaku curang di pasar-pasar, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai kecaman dan treatment untuk keluar dari persoalan itu. Yang berkata bahwa surah ini adalah diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, satu di kalangan sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Terlepas dari perbedaan itu, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Al-Quran tidak hanya membicarakan persoalan akidah yang meletakkan pondasi dasar tentang akidah Tuhan itu esa dan ada kehidupan akhirat, kehidupan setelah kita nanti di dunia, tetapi di dalam Al-Quran itu juga membicarakan berkaitan dengan muamalah, berbicara terkait dengan bisnis,
di dalam Al-Quran juga membicarakan hal-hal yang sifatnya perjualbelian, perniagaan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang tergabung dalam kajian kita malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa pesan-pesan wasiat-wasiat untuk kita amalkan interaksi kita dengan ayat-ayat firman-firman Allah pada surah Mutaffifin ini. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala ayat pertama dengan firman-Nya, wailun lil mutaffifin. Bapak Ibu, perkataan wail atau wailun ada yang berpendapat di kalangan ulama-ulama klasik. Jadi kalau kita membaca tafsir-tafsir lama, kata wailun itu mereka memaknai ada nama satu lembah di neraka. Nama lembah itu bernama Wail. Itu sebabnya kalau bertemu dengan ayat wailun lil mutaffifin, mereka memaknainya dengan neraka Wail bagi mereka yang curang, yang menipu. Di kalangan ulama bahasa ada juga yang mengartikan makna kata Wail. Ulama-ulama mutaqaddimin mereka menyebutkan kata Wail itu bermakna celaka atau kecelakaan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau celaka atau kecelakaan itu adalah menunjukkan sesuatu yang emergensi. Kan begitu ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila bertemu dengan ayat kita wailun lil mutaffifin, neraka wail, tadi itu satu makna pertama, makna kedua celaka atau kecelakaan bagi mereka yang curang, yang menipu dalam perniagaannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk kepada makna kata mutaffifin. Kan itu tadi ya, wailun lil mutaffifin. Mutaffifin itu adalah secara bahasa bentuk jamak, bentuk plural dari kata tunggalnya mutaffifun. Satu orang yang curang di dalam bahasa Arab disebut mutaffifun. Mutaffifun adalah para pelaku-pelaku kecurangan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mutaffifin itu secara bahasa ada yang berkata dia berakar dari perkataan tofafa. Tofafa ini dalam bahasa kita Indonesia itu bermakna meloncat pagar. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa gunanya pagar dibuat? Agar orang masuk ke kawasan tertentu melalui pintu. Kalau dia masuk ke kawasan tertentu meloncat pagar, nggak lazim, nggak etis. Ada dua saja kemungkinannya Bapak Ibu ya. Bisa saja dia gila atau maling yang datang gitu. Oke, itu makna kata mutaffifin yang berakar dari kata tofafa yang artinya meloncat pagar. Menambah timbangan, mengurangi takaran. Ini nggak etis, nggak lazim. Itu sebabnya dikecam di dalam ayat ini. Ada juga yang berkata Bapak Ibu sekalian, mutaffifin itu adalah berakar dari kata tafif. To, fa, ya, dan fa. Tafif. Tafif itu dalam bahasa Indonesia dimaknai remeh, enteng, ringan. Remeh temeh dalam bahasa Arab disebut tafif. Ada di kalangan manusia yang menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap ringan apa yang disebut dengan mengurangi takaran, menambah timbangan. Alah, sakit saya, alah, tambah. Ada di kalangan manusia yang berkata begitu, remeh, menganggapnya remeh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, menambah takaran, mengurangi timbangan, ini perkara yang serius, ini perkara yang besar, bukan perkara yang enteng, bukan perkara ringan. Saking seriusnya di sisi Allah, Allah menyebutkan nama satu surah di dalam Al-Quran dengan surah Mutaffifin yang bermakna orang-orang yang curang, orang-orang yang penipu. Baik, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan lihat siapa yang dimaksud, yang dikecam oleh Allah, orang-orang yang curang, orang-orang yang menipu itu. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lihat pada ayat yang kedua surah Al-Mutaffifin. Allah menjelaskan siapa yang dikecam dengan mutaffifin, orang yang curang, orang yang penipu.
Ayat yang kedua dari surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran, menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dilebihkan. Bu Zulni, ini siapa kira-kira yang curang dalam ayat ini? Pembeli atau penjual? Pembeli dia. Pembeli. Nah, biasanya Pak yang menurut kita curang itu orang yang menakar menimbang kan? Ini enggak. Pembeli itu juga bisa dia curang dengan minta tambah. Ya, tambahlah, stek lain, tambahlah. Misalnya ibu-ibu membeli ikan. Penjual ikan sudah menakarnya dengan timbangan satu plastik 1 kilogram, sudah pas ukurannya, harganya sudah ditentukan. Lalu ibu yang membeli, tambahlah Pak, tambahlah, alah stek senyo, tambahlah. Pandai ibu itu. Akhirnya dengan terpaksa, tambah lagi. Akhirnya yang 1 kilo tadi bertambah menjadi 1 kilo 2 garis atau 1 kilo 2 ons. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oke. Kalau yang minta tambah itu hanya 1 orang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 20 ibu-ibu yang pada waktu ibu yang pertama membeli, minta juga mereka ditambahkan. Pak, kamu balik cek. Mengalu tidak ditambah? Ibu tadi tambah, awak kok enggak? 20 ibu-ibu setelah itu yang membeli semuanya minta ditambah. Dan masing-masing tambahannya ada 2 ons atau 2 garis. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dikecam di dalam ayat ini. Lalu ibu yang pertama tadi bertanya besoknya, malah apa yang tadi yang kemarin, mana dia kok datang lagi? Mana bisa dia datang lagi? Modalnya sudah habis. Tutup kedainya. Dikecam dalam ayat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta dilebihkan itu juga adalah termasuk dalam yang dikecam dalam ayat ini adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yang apabila mereka minta dilebihkan, sudah pas 1 meter ukuran kainnya, lebihkan, akhirnya berlebih 1 meter 10 cm. Kalau 20 ibu-ibu minta dilebihkan setiap masing-masing mereka 10 cm, apa yang terjadi? Ada pihak yang dirugikan pasti. Ada pihak yang dizolimi. Pak Ustadz, kalau begitu Pak Ustadz tidak ada lagi tawar-menawar. Boleh, tawar-menawar boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jelas. Dan dalam berjual beli Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah antara minkum, saling meridai di antara penjual dan pembeli. Ini sedikit agak memaksa, yang memberi tambahan agak terpaksa, akhirnya dia rugi. Ada pihak yang dirugikan. Inilah yang dikecam di dalam ayat ini. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mutaffifin, yang curang itu. Pada ayat yang kedua, yang curang itu bisa saja terjadi dari pihak pembeli yang apabila ia membeli minta dilebihkan. Pada ayat yang ketiga, surah ini Allah menjelaskan orang-orang mutaffifin itu adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka yang menakar, mereka yang menimbang, mereka kurangi timbangannya, mereka kurangi takarannya. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kalau ini siapa yang curang Bapak-bapak? Penjualnya. Penjual. Ini yang biasa nih ya. Walaupun itu tidak biasa di sisi Allah ya. Itu gula pasir tertulis 1 kilogram. Lalu Bapak yang membeli, berapa ini Pak? Oh, harga 1 kilogram sekian. Setelah Bapak beli gula pasir yang 1 kilogram, bungkusnya pun plastik yang 1 kilogram. Setelah sampai di rumah, sang Bapak kebetulan punya timbangan di rumah. Ternyata tidak cukup 1 kilogram, cuma 8 garis, 8 ons. Pak Erwin yang baru saja membeli, lalu berkata dalam hatinya, deh, tak kicuh di nantarang, wa. Menipu. Itu katanya kan. Akhirnya Pak Erwin yang sudah beli 1 kilogram ini memberikan satu ultimatum. Saya mengambil keputusan blacklist, tidak akan belanja ke kedai itu. Maka satu pelanggan pergi.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata yang seperti Pak Erwin itu tidak hanya satu, ada 20-30 bapak-bapak yang pengalaman yang sama. Lalu 30 bapak-bapak pengalaman yang sama berkata, oke, kita akan putuskan tidak akan belanja di kedai itu. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau 30 atau sekian customernya membuat keputusan tidak akan belanja lagi sana? Bisa-bisa kedainya juga tutup seperti yang pertama. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Tukang kedai itu bilang, Pak Ustadz, gimana kami tidak menipu? Kenapa kami tidak curang? Ya kami juga beli grosir ke atasnya juga menipu. Dicurangi. Memangnya kenapa Pak? Kami beli gula pasir itu adalah satu karungnya 50 kg. Setelah ditimbang cuma 45 kg. Maka kami kurangi juga ketika kami ecer di bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atas nama kecurangan dikecam. Salah. Terus gimana lagi solusinya Pak? Ya, bilang saja Bapak menjual bukan per kilo. Bapak jual per plastik, selesai cerita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ketika membeli minta dilebihkan timbangannya, ketika menjual kurangi takarannya. Sifat perilaku double standar inilah yang dikecam di dalam ayat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita sekarang, wah, banyak sekali terjadinya hal yang seperti ini. Kita beli buah, kita anggap akan diambil buah yang bagus-bagus, ternyata diambil dari karung yang lain, yang entah berantah isi di dalamnya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW, ia pernah sidak ke suatu kedai, lalu ia singgah di sebuah kedai yang menjual kurma. Lalu di atas karung-karung itu ada kurma-kurma yang bagus-bagus, indah, cantik, premium. Lalu setelah Nabi Muhammad masuk ke kedai itu dan memasukkan tangannya ke dalam karung-karung, ternyata di dalam ada yang busuk, ada yang rusak. Nabi Muhammad segera keluar dari kedai itu dan berkata kepada sahabat, "Man ghasyana falaysa minna." Yang curang, yang menipu bukan dari golongan kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di zaman Nabi dan tingkat keimanan orang di zaman Nabi menyindir begitu, itu tersinggungnya sudah minta ampun. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang sudah ada edaran pun diabaikan, dicuekkan. Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu komentarnya masyarakat sekarang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikecam di dalam ayat kita ini, dimulai dengan kecaman wailun lil mutaffifin, neraka wil atau celaka bagi mereka yang curang. Kecurangan itu Bapak Ibu bisa saja terjadi dari pihak pembeli, bisa saja kecurangan itu dari pihak penjual. Pihak pembeli ketika ia minta membeli, ia minta tambah. Sementara apabila ia menjual, ia kurangi takaran dan timbangannya. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sentuhan yang sangat lembut, yang diajak oleh Allah berkomunikasi ini adalah hati atau rohani. Begini kata Allah pada ayat berikutnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka tidak mengira, adakah mereka tidak menduga? Siapa? Baik yang curang dari pihak pembeli atau yang curang dari pihak penjual, adakah mereka tidak mengira, tidak menduga bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, kalau kuat keyakinannya dalam hati bahwa akan dibangkitkan dia suatu hari nanti, itu akan mampu mengcancelnya, tidak untuk curang, tidak untuk menipu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Coba, kok urusan-urusan yang seperti ini juga diatur oleh Allah ya? Sampai perjualbelian perniagaan juga diatur oleh Allah. Bapak Ibu, karena memang Allah itu menginginkan adanya harmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga nggak diurus masalah akidah saja, termasuk masalah muamalah juga diurus oleh Allah. Ada yang ingin kita jelaskan pada ayat ayat pertama, kedua, ketiga, dan disambung dengan ayat yang keempat ini. Bapak Ibu, kalau tadi kita berbicara dengan topik perjualbelian, perniagaan, bisnis, maka kali ini Allah arahkan kita memperhatikan tentang hari berbangkit.
Lalu dikaitkan bisnis ini dengan hari berbangkit dengan kaitan yang sangat erat, kaitan yang sangat rapat. Apa maksudnya? Kalau orang punya keyakinan yang mantap dengan adanya hari berbangkit, itu akan mampu untuk mengcancel dia tidak curang, tidak menipu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pemirsa sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah, ada di kalangan ulama berkata begini. Uniknya ayat kita yang keempat ini, Allah menggunakan kata yazunnu. Perhatikan Bapak Ibu, Allah menggunakan pilihan kata yazunnu. Yazunnu itu kakak beradik dengan syakka yashukku, artinya mengira, menduga. Mengira atau menduga itu dalam posisi 55 atau 60 atau 65. Pak Erwin, ada yang lebih kuat dari yazunnu, yang tingkatnya 80%, 90%. Apa dia Pak Erwin? Yakin. Yakin itu 90% atau 100%. Allah tidak menggunakan kata pada ayat kita ini, adakah mereka tidak yakin bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangkit? Tidak pakai itu. Allah hanya menggunakan kata yazunnu. Adakah mereka tidak mengira, adakah mereka tidak menduga bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada rahasianya kata para ulama tafsir. Allah hanya menggunakan kata yazunnu, adakah mereka menduga, mengira, pada level atau posisi 60%, 65% atau 55%. Kata tidak pada sampai yakin, tidak sampai 90%, 100%. Di kalangan ulama tafsir berkata, kalaupun dalam hati-hati mereka hanya ada menduga saja baru bahwa dia suatu hari akan dibangkitkan pada level yang 60-65% itu, belum sampai ke taraf yakin, itu pun sudah cukup untuk mengcancel dia tidak curang, tidak menipu. Kira-kira Pak Erwin, kalau masing-masing kita ada dalam tahap yakin sampai 90% gimana? Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Memang kenapa kalau kita yakin dengan adanya hari berbangkit? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Karena hari berbangkit itu Bapak Ibu, itu akan dipreteli semuanya. Jangankan kecurangan, jangankan penipuan yang kita lakukan. Saya sampaikan sebuah hadis Nabi. Sebuah pohon yang sangat rindang, jutaan barangkali jumlah daunnya, ada satu daun yang kuning, kering dia. Lalu datang angin. Angin menjatuhkan daun yang kering itu, sehingga jatuh turun sampai ke selokan. Ke selokan ini lalu datang air hujan yang sangat deras. Lalu air hujan ini membawa daun yang kering tadi ke sungai. Dari sungai airnya meluap sampai pula ke laut. Satu daun yang kering dari jutaan daun yang ada itu diketahui oleh Allah di mana muaranya. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan curang. Kecurangan itu akan membuat kita nanti penat di hari akhirat. Karena kezoliman, kecurangan itu bagian dari kezoliman, dan kezoliman itu membuat kita gelap nanti di hari akhirat. Bukankah begitu kata Rasulullah, az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kegelapan itu, kezaliman itu akan membuat kita gelap nanti di hari akhirat. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dibongkar semuanya oleh Allah. Di kalangan ulama tafsir ada yang berkata, memang surat kita ini di background atau asbabun nuzulnya, karena memang pelaku-pelaku pasar di Madinah itu banyak sekali yang curang. Lalu turun ayat ini mengecam perbuatan itu sebagai treatment. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi oleh para ulama mengatakan, ini ayat ini kecaman bukan hanya untuk yang curang dalam persoalan perjualbelian perniagaan, tetapi juga ini termasuk dikecam kecurangan itu dalam model bentuk apapun kecurangan yang kita lakukan dikecam melalui ayat ini, dan tidak ada satupun yang akan dilupakan, dibiarkan oleh Allah nanti di pengadilan Allah. Termasuk yang ada dalam hati Bapak Ibu. Yang ada dalam hati itu apa? Ada 3 yang ada dalam hati. Yang ada dalam hati itu apa yang ada dalam hati, lalu orang lain kita bolehkan mengetahuinya. Itulah yang kita ceritakan pada orang lain kan? Itu satu, dibongkar oleh Allah nanti dipreteli, diaudit dengan rapi.
Yang kedua, yang ada dalam hati itu adalah apa yang ada dalam hati kita dan orang lain jangan sampai tahu. Itu namanya rahasia. Itu juga akan dibongkar dan dipreteli, diaudit oleh Allah. Tapi Bapak Ibu, ada satu lagi dalam hati. Apa dia? Itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita dan adanya dalam hati, kita sendiri sudah lupa. Contohnya Pak Erwin waktu SMP dulu, beli bakwan 3 bayar 2. Udah lupa kapan kejadiannya. Itu juga dibongkar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak Bapak-bapak Ibu-ibu dulu waktu muda-muda lupa tinggal sholatnya zuhur atau asar misalnya? Iya pernah, Pak Ustaz, pernah. Tapi kapan ya? Lupa. Itu ada dalam hati. Itulah yang disebut rahasia di atas rahasia, itu pun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Apalagi kalau curang, apalagi kalau menipu, ada saksinya, ada orang-orang yang ditipu, ada orang-orang yang dicurangi. Masya Allah. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Karena nanti di hari berbangkit itu semuanya akan diperteli. Bapak Ibu, jangan sampai di akhirat itu nanti kita termasuk orang-orang yang bangkrut, bankrupt kata Nabi Muhammad. Kita tutup pembahasan kita ini karena panjang Bapak Ibu. Jadi saya menyampaikan mukaddimah ini supaya membuka kita karena di dunia ini saja pun akibat kecurangan nampak jelas. Logika kita berkata curang dari pihak pembeli, yang jualan kasihan lagi bukanya. Curang dari pihak penjual, orang beli nggak akan datang-datang lagi. Bapak Ibu, karena orang yang mau belanja itu, dia teman kita sama-sama guru, udahlah curang-curang dikit, tetap aja belanja. Nggak begitu. Nggak begitu. Walaupun teman kita satu masjid, walaupun teman kita satu teman, tapi kalau dia curang nggak bagus timbangannya, orang akan lari. Tapi dia nggak siapa-siapa. Tapi bagus takaran timbangan, orang akan datang lagi. Itu di dunia. Itu di dunia pun nampak akan akibat efek dari kecurangan. Apalagi di akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Karena setiap orang nanti akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan diperteli seluruh apa yang diperbuat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah Anda siapa yang akan menjadi bangkrut nanti di akhirat? Para sahabat menjelaskan menurut mereka orang yang bangkrut itu adalah malaisa lahu dinarun wala dirham, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Lalu diluruskan oleh Nabi Muhammad. Yang bangkrut nanti di akhirat bukan itu. Yang bangkrut di akhirat dia datang dengan gagah perkasa ya ke hadapan Allah nanti di akhirat, membawa banyak sekali pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah yang sangat hebat. Tapi di sisi lain dulu waktu di dunia, selain dia beribadah itu semua, dia sangat kasar, dia merendahkan orang lain, dia curang dan menipu, dia menzolimi orang lain. Lalu seketika ia setelah sampai di meja pengadilan Allah di akhirat, dengan sangat percaya diri, sekian kapal sekian gerobak, sekian kapal kebaikan pahalanya, sudah percaya diri, satu seat tempat duduknya surga sudah di tangan. Tapi setelah sampai di hadapan Allah, ada sekian orang yang antri. Sekian orang yang antri ini, mereka semua mengadu kepada Allah. Ya Allah, itu dia orangnya yang dulu pernah pungli kepada kami. Ya Allah, itu dia orangnya dulu. Ya karena mungkin lama dia bertugas sehingga menjadi bos lama, sehingga banyak orang yang dizoliminya. Ya Allah, kami minta sekarang hak-hak kami dikembalikan. Itu kata mereka yang antri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya. Bagaimana caranya? Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah ini didistribusikan kepada mereka yang antri itu, yang mereka minta hak-hak mereka dikembalikan. Oke, diserahkan, didistribusikan kepada mereka. Hebatnya Bapak Ibu sekalian, yang antri masih banyak, ya, karena 20 tahun menjadi kepala Pak Erwin. 20 tahun menjadi, ya kan? Banyak orang yang dizaliminya, sehingga banyak yang antri. Amin, semuanya itu minta, ya Allah, itu dia orangnya yang dulu pernah mengambil sunat sana, sunat sini, potong sana, potong sini, gitu kan. Karena saking banyaknya, maka sudah habis didistribusikan, masih ada yang antri. Lalu mereka juga masih mengadu kepada Allah, ya Allah, kami juga minta ingin dikembalikan hak kami yang pernah dulu diambil oleh sukulan ini. Lalu Allah juga melaksanakan keadilannya, karena tidak ada lagi kebaikan pahala yang akan didistribusikan kepada yang antri ini. Lalu keburukan dosa-dosa mereka dibebankan kepada hamba Allah yang tadi sudah percaya diri akan masuk surga.
Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Itulah mereka orang-orang yang bankrupt, orang-orang yang bangkrut. Dalam bahasa hadisnya disebut orang-orang yang muflis. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kecaman Allah kepada mereka orang yang curang, kecaman Allah kepada mereka yang menipu, tidak hanya dalam perspektif ayat ini, tidak hanya melihat pada background ayat ini diturunkan pada kecurangan pada jual beli, tetapi juga seluruh atas dasar kecurangan dan penipuan itu dikecam di dalam ayat-ayat kita ini. Bapak Ibu ingin tahu bagaimana nasib mereka di akhirat, akan dilihat pada ayat-ayat seterusnya. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau punya waktu silakan dilanjutkan secara bersendirian. Ayat-ayat kita seterusnya adalah bagaimana nasib mereka di hari akhirat nanti. Kalau di dunia, begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nasib akibat orang yang curang, di akhirat tentu jauh lebih bersangatan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin berkontribusi menambahkan tentunya, atau saya Erwin, Pak Erwin ingin menambahkan, dipersilakan, atau mungkin ingin bertanya disilahkan. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويل للمطففين